Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Fadar Sair dari kelas 92. Saya akan membawakan materi kesehatan tentang makanan dan kesehatan. Pengkhotbah 5 ayat 19 mengatakan, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan harinya. Apa sih makanan sehat? Makanan sehat adalah jenis makanan yang mengandung nilai gizi yang seimbang yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, serat, dan air. Siapa sih yang harusnya berkuasa atas makanan atau manusia? Manusia hari-hari ini memperlihatkan suatu gejala hidup yang dikuasai oleh makanan. Makanan telah menjadi tuan utama dalam hidup manusia. Akibatnya, manusia mengalami gangguan kesehatan yang kronis. Seharusnya manusia yang menjadi raja atas makanan. Kalau saja manusia sadar, sebenarnya manusia akan terhindar dari segala penyakit yang disebabkan oleh makanan. Cara mengetahui makanan yang terbaik untuk kita. Untuk mengetahui apakah makanan itu baik untuk kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk manusia. Allah berkata, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Makanan yang dipilih Tuhan untuk kita. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah makanan yang dipilih Tuhan untuk kita. Makanan ini mungkin terlihat sederhana, namun makanan ini menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kesehatan, kemampuan daya tahan tubuh, kebugaran intelek yang tidak diperoleh oleh makanan lainnya. Nah, kita juga harus berhati-hati nih dalam memilih makanan. Tidak semua makanan yang mengandung kesehatan itu cocok dengan tubuh kita. Makanan harus cocok dengan iklim di mana kita tinggal. Jadi, kita harus berhati-hati dalam pemilihan makanan. Contohnya, pekerja tambang. Makanan pekerja tambang tidak mungkin sama dengan makanan pekerja kantoran atau pekerja yang bekerja menggunakan kemampuan otak. Makanan sesuai selera baik nggak sih? Selera bukanlah penuntun yang aman. Dengan kebiasaan yang salah, maka selera kita pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan, bukan kekuatan. Penyakit kita juga disebabkan oleh selera makan kita. Contohnya, jika kita suka makan makanan mie instan, junk food, dan lain-lain, itu akan membuat tubuh kita tidak sehat. Alasan Tuhan melarang mengonsumsi makanan lezat. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa ternyata di dalam daging dan lemak binatang yang tergolong haram bersarang berbagai parasit, virus, dan zat-zat beracun. Bayangkan aja, gimana kalau misalkan semua hal-hal yang berbahaya itu ada di tubuh kita. Pasti kalian mikirnya, enggak kok nggak bakal sakit sekarang, tapi kita nggak tahu 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita akan terkena penyakit apa. Makan yang berlebihan. Allah tidak suka melihat kita makan dengan porsi yang berlebihan, yang menyebabkan berbagai penyakit akan timbul di tubuh kita. Karena Allah mau baitnya tetap baik. Seperti di dalam doa Bapa kami, Tuhan mau kita meminta makanan dengan porsi yang secukupnya. Seperti tertulis di Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Banyak orang yang mengira bahwa orang gemuk itu sehat. Tapi kita salah. Berat badan yang berlebihan juga mengganggu kesehatan. Karena itu akan menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan penyumbatan arteri. Ketiga kondisi ini tidak boleh dianggap remeh, karena semuanya bertujuan pada resiko penyakit jantung. Dosa kerakusan ditempatkan pada kategori yang sama dengan dosa kemabukan, baik makan terlalu banyak maupun alkohol yang menumpulkan pikiran dan mengakibatkan salah penilaian. Makanan pengganti. Kacang-kacangan makin banyak digunakan sebagai makanan pengganti nih guys. Contohnya buah zaitun. Minyak yang dihasilkan buah zaitun digunakan sebagai pengganti mentega karena berfungsi sebagai pencahar dan berguna untuk mengobati penyakit paru-paru dan menyembuhkan lambung yang meradang. Gimana sih mengenai cita rasa kita terhadap makanan? Cita rasa kita terhadap makanan adalah cita rasa yang halus dan nikmat, akan dihargai, dan itu akan dimakan dengan kenikmatan yang lebih besar daripada makan makanan yang mewah. Selama pandemi ini, kita harus mengonsumsi makan makanan yang sehat. Contohnya, ibu kalian pergi ke pasar, lalu membeli buah-buahan. Nah, buah-buahan ini pasti akan cepat busuk dong setelah beberapa hari. Agar menjaga keawetan buah-buahan ini, kita bisa pakai cara pengalengan makanan. Untuk cara pengalengan makanan di rumah, sedapat mungkin gunakan toples kaca, bukan kaleng aluminium.
agar buah-buahan yang dikalengkan masih dalam keadaan baik. Contoh makanan tidak sehat, burger. Pasti kalian berpikir kan, kenapa sih burger tuh padahal ada sayur-sayurannya, ada dagingnya, tapi kalian salah. Walaupun burger mengandung sayuran, ini tidak membuat burger masuk dalam golongan makanan yang sehat. Dikarenakan burger merupakan makanan tinggi sodium yang beresiko memicu tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung, gangguan ginjal, dan stroke. Contoh makanan yang merusak tubuh, potato chips, french fries, gorengan, daging olahan, dan mie instan. Gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh? Cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh adalah menjaga asupan nutrisi seimbang, menjaga berat badan ideal, tidur yang cukup, sering mencuci tangan, minum cukup air putih, olahraga yang rutin, hindari junk food, mengelola stres, dan menjaga kebersihan. Ellen G. White berkata, semuanya sederhana namun menyehatkan. Di sini kita dijelaskan bahwa makanan sayur-sayuran, biji-bijian itu sederhana namun menyehatkan bagi tubuh kita. Kesimpulan yang kita dapat dari firman hari ini adalah, untuk mendapat badan yang sehat, kita perlu makan makanan yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan berkati.